Di pinggiran kota Mojokerto, sebuah pabrik sepatu berdiri megah dengan tembok tinggi yang memagari seluruh area. Dari luar, pabrik itu tampak biasa saja. Deretan truk keluar masuk, pekerja berjejer di pintu gerbang setiap pagi, dan suara bising mesin yang bergema hingga jauh ke jalan raya. Namun di balik kesibukan itu, ada bisikan-bisikan yang selalu menempel pada dinding tua pabrik, kisah yang tidak pernah tercatat dalam laporan produksi atau dokumen perusahaan. Konon, sebelum pabrik itu berdiri, tanah tersebut adalah sebuah area pemakaman desa. Puluhan makam berdiri berderet dengan batu nisan sederhana. Saat pembangunan pabrik dimulai, makam-makam itu dipindahkan secara terburu-buru. Tidak semua mendapat perlakuan layak, ada yang terlewat, ada yang dihancurkan, bahkan ada yang ditimbun tanpa doa. Sejak saat itu, para pekerja yang pertama kali membangun fondasi sering mendengar suara aneh. Tangisan lirih di tengah malam, bau melati bercampur tanah basah, hingga suara ketukan dari dalam tanah. Tapi semua itu dianggap hanya tahayul, lalu dilupakan seiring berdirinya pabrik yang menjanjikan pekerjaan baru. Bertahun-tahun kemudian, pabrik itu berkembang pesat. Ratusan orang bekerja, ribuan pasang sepatu diproduksi setiap bulan. Namun gangguan halus tidak pernah hilang. Lampu sering padam tanpa sebab, mesin bergetar meski tombol mati, dan ada pekerja yang mengaku melihat sosok perempuan tua dengan kain putih kotor melintas di gudang. Kebanyakan hanya berbisik-bisik, tak ada yang berani membicarakannya terbuka, seolah takut mengundang sesuatu. Di tengah hiruk-pikuk itu, hiduplah seorang pemuda bernama Hernata. Usianya baru 25 tahun, tubuhnya tegap, wajahnya sederhana, dan ia dikenal rajin bekerja. Sejak 2 tahun lalu ia menjadi pekerja di bagian pemotongan kulit. Hernata berbeda dengan kebanyakan pekerja lain. Ia jarang ikut bercanda berlebihan, tidak suka menyepelekan hal gaib, dan lebih memilih diam saat teman-temannya meledek cerita-cerita mistis pabrik. Dalam hatinya, ia percaya bahwa ada hal-hal yang tidak boleh ditantang. Namun tidak semua pekerja berpikiran sama. Sekelompok pekerja nakal sering menghabiskan waktu di gudang, menyalakan rokok sembarangan, menendang mesin tua yang sudah berdebu, bahkan mengucapkan kata-kata kasar seolah menantang sesuatu yang tak terlihat. Awalnya hanya dianggap iseng, tetapi perlahan pabrik mulai berubah. Pada malam lembur tertentu, Hernata merasakan hawa yang berbeda. Angin di dalam gudang bertiup kencang padahal semua jendela tertutup rapat. Kardus-kardus jatuh tanpa disentuh, pintu bergetar hebat, dan suara perempuan menangis terdengar samar dari balik dinding. Pekerja lain lari terbirit-birit, tapi Hernata terpaku dengan bulu kuduk berdiri. Seolah ada sesuatu yang menatapnya dari kegelapan. Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Mesin berhenti mendadak, pekerja kesurupan, dan ada yang jatuh sakit tanpa sebab. Ketakutan mulai menyelimuti seluruh pabrik. Namun yang tidak disadari semua orang, roh yang selama ini diam kini benar-benar marah, amarahnya dipicu oleh ulah manusia sendiri. Dan tanpa disangka, Hernata, pemuda sederhana yang hanya ingin bekerja tenang, akan menjadi sosok kunci yang menyelamatkan pabrik itu dari amukan roh penunggu. Sebuah perjalanan misteri yang akan mempertemukannya dengan masa lalu kelam tanah pabrik, dan menyingkap rahasia yang selama ini dikubur dalam-dalam. Hari itu, suasana pabrik sepatu di Mojokerto tampak seperti biasa. Para pekerja sibuk di setiap bagiannya, ada yang menjahit kulit, ada yang mengatur pola, ada pula yang memotong sol karet. Suara mesin berderu keras, bercampur dengan teriakan mandor yang memberi instruksi. Hernata berada di bagian pemotongan kulit, tangannya cekatan memegang pisau besar, memotong lembaran kulit sesuai ukuran. Keringat menetes dari dahinya, tapi ia tetap fokus. Namun sore itu berbeda. Saat jam hampir bergeser menuju lembur malam, mandor mendekati Hernata bersama 2 pekerja lain, Sarman dan Jaya. Hernata, kalian bertiga bantu cek stok kulit di gudang lama, ya. Katanya ada bahan yang belum didata, ucap mandor dengan nada tegas. Hernata mengangguk patuh. Ia tahu gudang lama adalah tempat yang paling tidak disukai pekerja. Gudang itu berada di sisi paling belakang, bangunannya tua dengan ket dinding yang mengelupas. Banyak pekerja yang enggan masuk karena sering merasakan keanehan. Tapi perintah adalah perintah, dan Hernata tidak pernah membantah. Mereka bertiga melangkah menuju gudang.
Jalanan menuju sana agak sepi, hanya diterangi lampu redup yang berkelap-kelip. Dari kejauhan, bangunan gudang tampak seperti bayangan gelap. Pintu besinya berkarat, dan begitu dibuka, aroma debu bercampur bau apek langsung menusuk hidung. Sarman, yang dikenal suka bercanda kasar, langsung menyalakan rokok sambil menendang tumpukan kardus. Hahaha, ini gudang apa kuburan sih? Bau banget. Kalau ada hantunya, keluar dong sekalian, katanya dengan nada mengejek. Jaya ikut tertawa, meski wajahnya agak kaku. Hernata hanya diam, tatapannya waspada. Ia menoleh ke sudut ruangan, dan saat itu ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan hitam, tinggi dan kurus, berdiri diam di ujung lorong gudang. Bayangan itu tampak seperti manusia, tapi terlalu gelap dan terlalu kaku. Hernata terperanjat. Ia mengucek matanya, berharap itu hanya bayangan barang. Tapi saat ia menatap lagi, sosok itu masih ada, lalu perlahan menghilang, seolah tertelan kegelapan. "Kenapa, Nat?" tanya Jaya, menyadari Hernata terdiam. "Ah, enggak apa-apa," jawab Hernata cepat, mencoba menutupi kegelisahannya. Mereka mulai mengecek tumpukan bahan. Hernata berusaha fokus, namun suasana semakin tidak wajar. Lampu di gudang berkelip-kelip, suara gesekan seperti sesuatu diseret terdengar samar dari sudut ruangan. Hernata menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Tiba-tiba brang, rak besi di samping mereka roboh sendiri. Kardus-kardus jatuh berserakan, debu mengepul tebal, membuat ketiganya batuk-batuk. "Anjrit, siapa yang dorong tuh?" seru Sarman dengan suara meninggi. Ia mencoba terlihat berani, tapi wajahnya pucat pasi. Belum sempat mereka tenang, terdengar suara lain, erangan panjang, seperti suara seseorang yang kesakitan. Suara itu bergema dari dalam tumpukan kardus yang roboh. Hernata merinding hebat, jantungnya berdegup kencang. "Jangan main-main, Sam, itu bukan suara manusia," kata Hernata pelan tapi tegas. Namun Sarman malah mendekati tumpukan itu dengan gaya menantang. "Kalau hantu beneran, ayo nongol. Jangan cuma bikin suara," katanya keras. Detik berikutnya, lampu di gudang padam serentak. Gelap gulita. Hanya tersisa cahaya samar dari korek api Sarman. Di balik cahaya kecil itu, Hernata sempat melihat sekilas, sebuah wajah pucat, mata merah menyala, menyembul dari balik rak yang roboh. Hernata tercekat. Wajah itu menatapnya langsung, sebelum hilang begitu saja bersama padamnya api. Mereka bertiga berlari keluar dari gudang tanpa pikir panjang. Sesampainya di luar, wajah Jaya sudah pucat pasi, sementara Sarman mencoba menutupi rasa takutnya dengan tawa kaku. "Paling cuma tikus gede atau orang iseng," katanya, meski suaranya bergetar. Hernata tidak membalas. Dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekadar tikus atau orang. Ia merasa, malam itu mereka sudah membangunkan sesuatu yang selama ini diam. Sesuatu yang tidak suka diganggu. Dan sejak kejadian di gudang lama itu, hari-hari di pabrik tidak pernah lagi sama. Sejak malam ketika rak besi di gudang roboh dan wajah menyeramkan itu menampakkan diri, suasana pabrik sepatu di Mojokerto berubah drastis. Para pekerja yang biasanya sibuk bercanda sambil bekerja kini tampak murung. Beberapa bahkan memilih izin sakit, lebih memilih kehilangan gaji daripada harus masuk ke area yang penuh ketakutan itu. Gangguan tidak lagi muncul hanya di gudang lama. Kali ini, ia merambat ke ruang-ruang produksi. Pada suatu siang, ketika mesin pres sedang bekerja penuh, tiba-tiba berhenti total tanpa ada yang menyentuh tombol. Pekerja panik mencoba memperbaikinya, tapi mesin itu kembali menyala sendiri, menghantam cetakan kulit hingga serpihan beterbangan. Seorang pekerja hampir terluka, membuat suasana semakin kacau. "Ini bukan kerusakan biasa," gumam salah satu teknisi dengan wajah pucat. Mesinnya hidup sendiri, padahal listrik dimatikan. Malam harinya, giliran bagian penjahitan sepatu yang diganggu. Seorang pekerja perempuan bernama Wati mendadak berteriak histeris. Ia mengaku melihat bayangan wanita tua berambut panjang duduk di atas tumpukan sepatu setengah jadi, menatapnya dengan senyum menyeringai. Saat rekan-rekannya berlari menghampiri, bayangan itu lenyap, hanya menyisakan bau bunga melati yang menusuk hidung. Sejak kejadian itu, rumor semakin meluas. Banyak pekerja yang mengaku bermimpi sama.
seorang perempuan tua dengan kain putih kotor, wajahnya penuh luka, mendatangi mereka di dalam tidur. Ia berbisik lirih, "Ini tanahku, kalian telah mengusirku." Pekerja yang mengalami mimpi itu selalu terbangun dengan tubuh lemas, seolah energinya disedot habis. Beberapa jatuh sakit keesokan harinya, tanpa penjelasan medis yang jelas. Sarman, yang dulu paling berani meledek, kini mulai ketakutan. Meski mulutnya masih mencoba membantah, tubuhnya sering bergetar tanpa sebab. Suatu malam, saat ia sedang lembur, tiba-tiba tubuhnya kaku dan matanya melotot. Mulutnya bergetar, lalu dari bibirnya keluar suara lirih dengan nada parau. "Kalian menginjak rumahku, kalian menertawakanku, aku akan menuntut kalian semua." Pekerja lain panik, berusaha memegangi Sarman yang meronta dengan tenaga tidak wajar. Hernata yang kebetulan berada di sana mencoba menenangkan, membisikkan doa yang ia hafal sejak kecil. Anehnya, Sarman mendadak terdiam dan pingsan. Saat siuman, ia tidak mengingat apa-apa. Malam demi malam, gangguan semakin tak terkendali. Pintu gudang bergetar hebat seolah ada yang menghantam dari dalam. Kardus-kardus berjatuhan sendiri, bahkan ada suara langkah kaki berlari di lorong pabrik meski tidak ada seorang pun. Puncaknya terjadi pada malam Sabtu. Saat itu, pabrik sedang lembur besar untuk memenuhi target produksi. Tiba-tiba, listrik padam total. Dalam gelap gulita, pekerja mendengar suara tangisan panjang bergema di seluruh bangunan. Tangisan itu berubah menjadi tawa keras, lalu suara benda berat diseret di lantai. "Cepat keluar! Semua keluar!" teriak mandor panik. Namun pintu gerbang pabrik terkunci rapat, meski sudah didobrak berulang kali. Lampu darurat menyala samar, memperlihatkan sesuatu yang membuat darah para pekerja membeku. Di lorong utama, berdiri sosok tinggi berambut panjang, wajah pucat penuh luka, dengan mata merah menyala. Sosok itu menatap mereka semua dengan penuh kebencian. Beberapa pekerja pingsan, sebagian lain menjerit histeris. Hernata hanya bisa menatap kengerian itu, tubuhnya gemetar hebat. Tapi entah mengapa, ia merasa sosok itu menatap langsung kepadanya, seakan-akan ingin menyampaikan sesuatu. Malam itu, ketakutan merajalela. Pabrik seakan berada dalam cengkeraman roh penunggu yang benar-benar murka. Hernata mulai sadar, ini bukan lagi sekadar gangguan biasa. Ada sejarah kelam yang tertanam di tanah tempat pabrik berdiri, dan ia merasa dituntun untuk menemukan jawabannya. Sejak malam penuh teror itu, pabrik sepatu tak pernah lagi sama. Para pekerja bekerja dengan wajah pucat, sebagian memilih berhenti. Mandor berulang kali mencoba menenangkan mereka dengan alasan teknis, mesin rusak, listrik korslet, atau halusinasi akibat kelelahan. Namun kenyataan tidak bisa disembunyikan, semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hernata sendiri tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia selalu terbangun dengan mimpi yang sama. Seorang perempuan tua berambut putih, mengenakan kain lusuh penuh tanah, menatapnya dengan mata merah basah air mata. Bibir perempuan itu bergetar, berbisik lirih. "Aku diusir, tubuhku ditinggalkan, kembalikan rumahku." Hernata bangun dengan keringat dingin, dadanya berdebar hebat. Ia yakin mimpi itu bukan kebetulan. Ada pesan yang ingin disampaikan. Pertemuan dengan penjaga tua. Suatu sore, ketika jam kerja selesai, Hernata memberanikan diri mendekati Pak Wiryo, penjaga tua pabrik yang sudah puluhan tahun mengabdi. Orang-orang jarang bergaul dengannya karena dianggap pendiam dan penuh misteri. Namun bagi Hernata, hanya Pak Wiryo yang mungkin tahu cerita sebenarnya. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" Hernata membuka percakapan hati-hati. Pak Wiryo menatapnya lama, seolah tahu apa yang hendak ditanyakan. "Kamu juga sudah merasakannya, ya?" katanya lirih. Hernata mengangguk. Tanpa perlu menunggu jawaban panjang, Pak Wiryo menghela napas berat lalu bercerita. "Dulu, sebelum pabrik berdiri, tanah itu adalah pemakaman tua. Ada puluhan makam sederhana di sana, termasuk makam seorang perempuan tua bernama Mbah Sri. Ia dikenal sebagai dukun beranak sekaligus tabib yang sangat dihormati warga desa. Namun ketika tanah dijual untuk pembangunan, pemindahan makam dilakukan tergesa-gesa. Banyak jasad tidak dipindahkan dengan benar. Makam Mbah Sri termasuk salah satunya. Batu nisannya dicabut,
tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Orang-orang bilang, jasadnya lenyap begitu saja. Ada yang percaya tubuhnya ditelan tanah, ada juga yang bilang sengaja ditimbun tanpa doa. Sejak saat itu, banyak yang percaya arwahnya gentayangan, marah karena tidak dihormati, jelas Pak Wiryo dengan suara berat. Hernata terdiam. Tiba-tiba semua mimpi yang ia alami terasa masuk akal. Roh perempuan tua itu meminta keadilan karena kuburnya dihina. Tanda-tanda roh penunggu. Setelah mendengar cerita itu, gangguan di pabrik semakin jelas bagi Hernata. Ia mulai memperhatikan detail yang sebelumnya diabaikan. Bau melati yang selalu muncul sebelum suara tangisan terdengar. Bayangan berambut panjang yang sering terlihat duduk di mesin-mesin tua. Suara tanah digali setiap malam, seolah ada yang mencoba keluar dari dalam bumi. Suatu malam, Hernata kembali bermimpi, kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Ia berada di tengah pemakaman tua yang penuh kabut. Dari kejauhan, Mbah Sri berjalan tertatih ke arahnya, matanya merah basah, kainnya berlumur tanah. Aku tidak ingin mengganggu, tapi mereka menertawakanku, mereka merusak tempatku, suaranya lirih penuh duka. Hernata memberanikan diri bertanya, apa yang harus aku lakukan, Mbah? Sosok itu berhenti, menatap tajam, lalu berbisik. Kuburanku, carilah kuburanku, beri aku tempat yang layak. Hernata terbangun dengan tubuh gemetar. Tapi kali ini, ia merasa mendapat petunjuk jelas. Awal tekad Hernata. Sejak hari itu, Hernata yakin bahwa amukan roh penunggu bukan tanpa alasan. Bukan semata-mata roh jahat, melainkan jiwa yang terabaikan, marah karena dilupakan dan dihina. Namun masalah tidak sesederhana itu. Para pekerja nakal yang dulu meledek barang-barang tua di gudang ternyata semakin sering kerasukan. Saat kerasukan, mereka berbicara dengan suara parau, kalian harus membayarnya dengan darah. Suasana pabrik semakin mencekam. Hernata sadar, kalau ia tidak melakukan sesuatu, pabrik akan benar-benar hancur. Ia teringat pesan almarhum kakeknya yang pernah mengajarkan doa-doa sederhana untuk menolak gangguan gaib. Doa itu mungkin bisa membantunya bertahan. Malam itu, dengan hati yang penuh tekad, Hernata menatap pabrik yang gelap dari kejauhan. Ia tahu, jalan yang akan ia tempuh berbahaya, tapi ia tidak punya pilihan. Roh itu harus ditenangkan, atau seluruh pabrik akan menjadi kuburan baru. Sejak malam penuh teror itu, pabrik sepatu tak pernah lagi sama. Para pekerja bekerja dengan wajah pucat, sebagian memilih berhenti. Mandor berulang kali mencoba menenangkan mereka dengan alasan teknis, mesin rusak, listrik korslet, atau halusinasi akibat kelelahan. Namun kenyataan tidak bisa disembunyikan, semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hernata sendiri tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia selalu terbangun dengan mimpi yang sama. Seorang perempuan tua berambut putih, mengenakan kain lusuh penuh tanah, menatapnya dengan mata merah basah air mata. Bibir perempuan itu bergetar, berbisik lirih. Aku diusir, tubuhku ditinggalkan, kembalikan rumahku. Hernata bangun dengan keringat dingin, dadanya berdebar hebat. Ia yakin mimpi itu bukan kebetulan. Ada pesan yang ingin disampaikan. Pertemuan dengan penjaga tua. Suatu sore, ketika jam kerja selesai, Hernata memberanikan diri mendekati Pak Wiryo, penjaga tua pabrik yang sudah puluhan tahun mengabdi. Orang-orang jarang bergaul dengannya karena dianggap pendiam dan penuh misteri. Namun bagi Hernata, hanya Pak Wiryo yang mungkin tahu cerita sebenarnya. Pak, boleh saya tanya sesuatu? Hernata membuka percakapan hati-hati. Pak Wiryo menatapnya lama, seolah tahu apa yang hendak ditanyakan. Kamu juga sudah merasakannya, ya? Katanya lirih. Hernata mengangguk. Tanpa perlu menunggu jawaban panjang, Pak Wiryo menghela napas berat lalu bercerita. Dulu, sebelum pabrik berdiri, tanah itu adalah pemakaman tua. Ada puluhan makam sederhana di sana, termasuk makam seorang perempuan tua bernama Mbah Sri. Ia dikenal sebagai dukun beranak sekaligus tabib yang sangat dihormati warga desa. Namun ketika tanah dijual untuk pembangunan, pemindahan makam dilakukan tergesa-gesa. Banyak jasad tidak dipindahkan dengan benar. Makam Mbah Sri termasuk salah satunya. Batu nisannya dicabut, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Orang-orang bilang,
jasadnya lenyap begitu saja. Ada yang percaya tubuhnya ditelan tanah, ada juga yang bilang sengaja ditimbun tanpa doa. Sejak saat itu, banyak yang percaya arwahnya gentayangan, marah karena tidak dihormati, jelas Pak Wiryo dengan suara berat. Hernata terdiam. Tiba-tiba semua mimpi yang ia alami terasa masuk akal. Roh perempuan tua itu meminta keadilan karena kuburnya dihina. Tanda-tanda roh penunggu. Setelah mendengar cerita itu, gangguan di pabrik semakin jelas bagi Hernata. Ia mulai memperhatikan detail yang sebelumnya diabaikan. Bau melati yang selalu muncul sebelum suara tangisan terdengar. Bayangan berambut panjang yang sering terlihat duduk di mesin-mesin tua. Suara tanah digali setiap malam, seolah ada yang mencoba keluar dari dalam bumi. Suatu malam, Hernata kembali bermimpi, kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Ia berada di tengah pemakaman tua yang penuh kabut. Dari kejauhan, Mbah Sri berjalan tertatih ke arahnya, matanya merah basah, kainnya berlumur tanah. Aku tidak ingin mengganggu, tapi mereka menertawakanku, mereka merusak tempatku, suaranya lirih penuh duka. Hernata memberanikan diri bertanya, apa yang harus aku lakukan, Mbah? Sosok itu berhenti, menatap tajam, lalu berbisik. Kuburanku, carilah kuburanku, beri aku tempat yang layak. Hernata terbangun dengan tubuh gemetar. Tapi kali ini, ia merasa mendapat petunjuk jelas. Awal tekad Hernata. Sejak hari itu, Hernata yakin bahwa amukan roh penunggu bukan tanpa alasan. Bukan semata-mata roh jahat, melainkan jiwa yang terabaikan, marah karena dilupakan dan dihina. Namun masalah tidak sesederhana itu. Para pekerja nakal yang dulu meledek barang-barang tua di gudang ternyata semakin sering kerasukan. Saat kerasukan, mereka berbicara dengan suara parau, kalian harus membayarnya dengan darah. Suasana pabrik semakin mencekam. Hernata sadar, kalau ia tidak melakukan sesuatu, pabrik akan benar-benar hancur. Ia teringat pesan almarhum kakeknya yang pernah mengajarkan doa-doa sederhana untuk menolak gangguan gaib. Doa itu mungkin bisa membantunya bertahan. Malam itu, dengan hati yang penuh tekad, Hernata menatap pabrik yang gelap dari kejauhan. Ia tahu, jalan yang akan ia tempuh berbahaya, tapi ia tidak punya pilihan. Roh itu harus ditenangkan, atau seluruh pabrik akan menjadi kuburan baru. Malam itu, selepas mendapat cerita dari Pak Wiryo dan mimpi tentang Mbah Sri, pikiran Hernata tak bisa tenang. Ia merasa seolah ada dua dunia yang mulai bertabrakan, dunia kerja keras manusia dan dunia gaib yang menuntut keadilan. Suasana pabrik yang makin aneh. Hari-hari berikutnya, pabrik semakin kacau. Para pekerja mulai membicarakan gangguan dengan suara berbisik, seolah takut roh itu mendengar. Ada yang melihat kain putih terjuntai dari plafon lalu menghilang. Ada pula yang mendengar suara rintihan panjang di kamar mandi karyawan. Puncaknya terjadi pada suatu malam lembur. Di ruang pemotongan kulit, Sarman, yang dulu paling berani menantang, tiba-tiba kembali kerasukan. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan suara yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia. Kenapa kalian tertawa di atas jasadku? Kenapa kalian menendang rumahku? Aku akan menuntut sampai darah kalian menetes ke tanah ini. Suara itu menggema, membuat semua pekerja ketakutan. Beberapa berlari keluar, sebagian hanya bersembunyi sambil menangis. Hernata, meski gemetar, berusaha mendekati Sarman. Ia menempelkan tangannya ke dada Sarman dan melantunkan doa yang diajarkan kakeknya. Aneh, tubuh Sarman tiba-tiba bergetar keras, lalu ambruk. Ia pingsan, sementara dari sudut ruangan terdengar suara tertawa lirih, tawa perempuan parau yang memudar bersamaan dengan padamnya lampu. Sejak kejadian itu, semua pekerja mulai melihat Hernata dengan pandangan berbeda. Ada yang menganggap ia membawa keberuntungan, ada pula yang curiga ia berhubungan dengan dunia gaib. Hernata sendiri hanya diam. Ia tahu dirinya tidak lebih dari seorang pemuda biasa, tapi entah mengapa, roh itu selalu menampakkan diri padanya seakan-akan ia adalah kunci penyelesaian. Dialog dengan Pak Wiryo. Beberapa hari kemudian, Hernata kembali menemui Pak Wiryo. Mereka duduk di pos penjagaan pabrik yang sepi. Lampu neon redup, suara jangkrik terdengar jelas. Pak, kata Hernata pelan, kalau benar Mbah Sri tidak dipindahkan, bagaimana cara kita menenangkannya?
Pak Wiryo menatap kosong ke arah gerbang. Itu bukan perkara mudah, Nak. Arwah yang tidak diberi tempat layak akan terus gentayangan. Ia tidak akan berhenti sebelum jasadnya ditemukan, atau minimal sebelum kita memberi penghormatan yang semestinya. Tapi bagaimana caranya? Saya tidak tahu di mana jasad itu berada. Pak Wiryo menunduk, suaranya lirih. Kalau kau benar-benar dipilih olehnya untuk mendengar suaranya, mungkin dia sendiri yang akan menuntunmu. Ucapan itu membuat Hernata terdiam. Dipilih? Ia tidak pernah merasa istimewa. Ia hanya seorang buruh pabrik yang bekerja untuk makan sehari-hari. Tapi kata-kata itu terus terngiang hingga malam. Mimpi yang lebih nyata. Malamnya, Hernata kembali bermimpi. Kali ini mimpi itu terasa begitu nyata, lebih dari sebelumnya. Ia berdiri di tengah pabrik, tapi lantainya bukan semen melainkan tanah merah basah. Di sekelilingnya, sepatu-sepatu berserakan, sebagian berlumuran darah. Dari kegelapan, sosok Mbah Sri berjalan tertatih mendekatinya. Wajahnya pucat, mata merah, kain putihnya penuh tanah. Tangannya menunjuk ke arah bawah pabrik, tepat di bawah mesin tua yang sudah lama tidak dipakai. Di sana, tubuhku masih terikat tanah, bebaskan aku, beri aku tempat yang layak. Sebelum Hernata sempat menjawab, suara itu berubah menjadi jeritan panjang, membuat ia terbangun dengan napas tersengal. Awal keyakinan. Keesokan harinya, Hernata langsung menuju gudang mesin tua. Ia menatap mesin besar yang sudah berkarat, ditutup debu tebal. Dari sudut itu, ia kembali merasakan hawa dingin menusuk, seolah-olah roh itu benar-benar ada di sana. Sejak saat itu, ia yakin, roh penunggu bukan ingin menghancurkan, tapi ingin dipulihkan. Ia marah karena diperlakukan seperti sampah, dipermalukan oleh pekerja nakal, dan kuburnya tidak diberi penghormatan. Namun, Hernata juga tahu, roh itu sudah terlanjur murka. Amarahnya tidak bisa dihentikan hanya dengan doa sederhana. Butuh keberanian dan pengorbanan untuk menenangkan arwah yang terluka. Di titik inilah Hernata mulai mempersiapkan diri. Ia mengumpulkan doa-doa lama dari catatan kakeknya, menyiapkan dupa kecil, dan bertekad, ketika saatnya tiba, ia akan menghadapi roh itu langsung. Di hatinya, ia berbisik, "Kalau memang aku dipilih, maka biarlah aku yang menanggungnya. Aku tidak akan membiarkan pabrik ini hancur." Suasana pabrik malam itu berbeda dari biasanya. Hawa dingin menusuk sampai ke tulang, angin bertiup seakan berbisik lirih. Para pekerja sudah lama pulang, hanya tersisa Hernata yang sengaja menunggu. Ia duduk di bangku kayu dekat mesin tua yang berkarat, mesin yang ditunjuk Mbah Sri dalam mimpi. Di depannya, ia menyalakan dupa kecil, menaruh segelas air putih, dan sebungkus bunga melati yang ia beli di pasar sore tadi. Meski bukan seorang dukun, Hernata hanya mengikuti kata hatinya, memberi penghormatan sederhana pada arwah yang terus merintih. "Kalau memang kau ada di sini, aku datang bukan untuk melawanmu," bisik Hernata, suaranya gemetar, "tapi untuk mendengar, dan kalau bisa, menolongmu." Namun, bukannya tenang, hawa di sekelilingnya justru semakin mencekam. Lampu neon di gudang berkelip-kelip, suara mesin tua berderit seolah digerakkan oleh tangan tak kasat mata. Kemunculan roh penunggu. Dari balik kegelapan, asap putih tipis mulai menggumpal. Semakin lama semakin padat, membentuk sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat dan mata hitam kosong. Itulah roh penunggu yang selama ini meneror pabrik, Mbah Sri. Suaranya bergema, parau, namun penuh amarah. "Mereka menertawakan kematianku, mereka menari di atas tanahku, tidak ada yang peduli, sampai sekarang." Hernata menelan ludah, mencoba berdiri tegak meski lututnya gemetar. "Aku peduli. Aku datang untukmu. Tunjukkan padaku di mana jasadmu. Biarkan aku memberi tempat yang layak." Namun roh itu justru menggeram keras. Seketika, benda-benda di gudang bergetar hebat. Kardus-kardus terlempar, kulit sepatu berserakan, dan kaca jendela pecah berderak. Hernata terhempas ke lantai, tapi segera bangkit lagi. Pertarungan dimulai. Roh Mbah Sri melayang mendekat, rambut panjangnya menjuntai seperti akar pohon hidup. Dari mulutnya keluar jeritan panjang yang membuat telinga Hernata berdengung. Seketika, tubuh Hernata kaku.
Bayangan hitam seperti rantai melilit tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Tapi dalam keadaan terdesak, ia teringat doa yang diajarkan kakeknya. Dengan suara terbata ia melantunkan, "Ya Allah, lindungi hamba dari segala makhluk yang Engkau ciptakan, baik yang tampak maupun yang tidak." Begitu doa itu mengalun, rantai hitam yang melilit tubuhnya mulai retak. Roh itu berteriak, lalu menebarkan kabut hitam lebih pekat. Kini gudang berubah seperti dunia lain. Lantai semen lenyap, berganti tanah merah basah yang sama seperti di mimpi. Bau anyir darah menyeruak, membuat Hernata hampir muntah. Perlawanan jiwa. Hernata menutup matanya sejenak, menguatkan hati. Ia tahu pertarungan ini bukan soal otot, melainkan kekuatan jiwa. Ia menatap sosok Mbah Sri dan berkata dengan lantang, "Amarahmu tak akan membuatmu tenang. Kau hanya akan terperangkap selamanya. Kalau kau butuh keadilan, biarkan aku yang memberikannya. Jangan sakiti yang tidak bersalah." Seketika roh itu menghentikan gerakannya. Wajahnya menyeringai, lalu suaranya menggema. "Kalau kau benar-benar tulus, buktikan. Temukan tubuhku, bebaskan aku, atau aku akan menelanmu bersama tempat ini." Setelah berkata begitu, roh itu menghilang dalam kabut yang berputar kencang, meninggalkan gudang kembali ke bentuk aslinya. Lampu neon berderit sekali, lalu padam total. Akhir malam. Hernata terduduk lemas di lantai, peluh dingin bercucuran di wajahnya. Ia sadar, itu bukanlah akhir, melainkan peringatan. Roh itu masih penuh amarah, dan waktunya tidak banyak. Jika tidak segera menemukan jasad Mbah Sri, pabrik bisa benar-benar hancur. Sebelum meninggalkan gudang, Hernata berjanji dalam hati, "Aku akan menemukannya, Mbah. Aku akan mengangkatmu dari tanah ini. Demi ketenanganmu, dan keselamatan kami semua." Sejak malam pertarungan itu, Hernata tidak bisa tidur. Suara Mbah Sri terus terngiang di telinganya, "Temukan tubuhku, bebaskan aku." Ia mulai mencari tahu. Ia bertanya kepada para pekerja tua, menyelidiki arsip pabrik, bahkan menemui beberapa warga sekitar. Hampir semua orang menolak bicara, seolah ada ketakutan lama yang sengaja ditutup-tutupi. Hanya Pak Wiryo yang akhirnya berani membuka suara. Di sebuah warung kopi dekat pabrik, ia bercerita dengan suara pelan. "Dulu, saat pabrik ini dibangun, memang ada seorang buruh tua yang meninggal. Namanya Sri. Ia dikenal pendiam, tapi pekerja keras. Waktu itu, ia meninggal tiba-tiba saat bekerja malam. Katanya jantungnya berhenti, tapi jasadnya tidak pernah dimakamkan dengan layak. Ada isu bahwa tubuhnya ditanam begitu saja di area fondasi mesin lama agar pembangunan cepat selesai." Hernata terdiam. Hatinya bergetar. Itu berarti mimpi yang ia alami benar, jasad Mbah Sri terkubur di bawah mesin tua itu. Penggalian yang menegangkan. Malam berikutnya, Hernata nekat membawa cangkul, senter, dan karung kain putih. Ia menunggu pabrik benar-benar sepi. Hanya suara tikus dan jangkrik menemani langkahnya menuju gudang mesin tua. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali tanah di sudut mesin besar yang berkarat. Awalnya hanya tanah keras bercampur pasir, namun semakin dalam, aroma anyir mulai tercium. Bulir keringat dingin jatuh ke wajahnya. Lalu, cangkulnya mengenai sesuatu. Bukan batu, tapi sesuatu yang lebih rapuh. Hernata segera menggunakan tangan kosong. Dari tanah lembab itu, perlahan muncul tulang belulang manusia, masih terbungkus sisa kain lusuh. Hernata tercekat. Ia tahu, ia menemukan jasad Mbah Sri. Kemunculan roh. Begitu jasad itu tersingkap, udara di sekitar gudang bergetar. Kabut hitam muncul dari segala arah. Sosok Mbah Sri melayang, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya pucat, mata hitamnya meneteskan darah. Suaranya menggema, "Akhirnya, kau menemukanku." Namun amarahnya belum padam. Dinding gudang bergetar, kaca pecah, dan benda-benda beterbangan. Hernata terhempas ke tanah, hampir menimpa tulang belulang itu. Dengan sisa tenaga, ia memeluk kain putih yang ia bawa, lalu menutupi tulang itu. "Mbah, cukup. Aku sudah menemukannya. Kau tidak sendirian lagi. Izinkan aku mengangkatmu dengan hormat, bukan untuk direndahkan lagi."
Doa keluar dari bibir Hernata, semakin lantang meski tubuhnya gemetar. Ia melafalkan ayat-ayat pendek yang diajarkan kakeknya. Pertarungan jiwa terakhir. Roh itu meraung, melayang tinggi, seolah menolak untuk tenang. Dari tubuhnya keluar tangan-tangan hitam yang mencoba meraih Hernata. Namun, saat tangan-tangan itu hampir menyentuhnya, cahaya dari jasad yang sudah dibungkus kain putih menyala redup. Hernata menggenggam erat tulang itu, seakan memberi janji bahwa ia akan memakamkannya dengan benar. "Mbah, dengarkan aku," teriak Hernata, suaranya pecah. "Kau bukan lagi sampah. Kau bukan arwah terbuang. Kau layak dihormati, layak disyalatkan, layak dimakamkan. Biarkan aku yang melakukannya untukmu." Suasana mendadak hening. Kabut hitam yang mencekik itu perlahan memudar. Roh Mbah Sri menatap Hernata dengan mata yang kini tak lagi merah, melainkan berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat tenang. "Terima kasih, Nat, sekarang aku bisa pulang." Dengan lirih, roh itu memudar, meninggalkan cahaya putih yang meresap ke dalam tulang belulang. Pemakaman dan ketenangan. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan Pak Wiryo, jasad Mbah Sri dimakamkan dengan layak di pemakaman umum desa. Beberapa pekerja ikut hadir, sebagian karena rasa bersalah, sebagian karena ketakutan. Saat doa tahlil dilantunkan, angin sepoi berhembus lembut. Tidak ada lagi hawa mencekam seperti dulu. Pabrik pun kembali berjalan normal, tanpa gangguan. Hernata berdiri di samping pusara itu, menunduk. Di hatinya ada rasa lega bercampur haru. Ia sadar, bukan kekuatan gaib yang menyelamatkannya, melainkan niat tulus untuk memberi keadilan pada yang terlupakan. Sejak hari itu, para pekerja tak lagi berani bermain-main dengan hal mistis. Mereka lebih menghormati tempat kerja, dan lebih menghargai kisah lama yang terkubur di bawah fondasi pabrik. Dan Hernata, meski tetap bekerja sebagai buruh, diam-diam dianggap sebagai penyelamat. Bukan hanya penyelamat pabrik, tapi juga penyelamat arwah yang lama merintih mencari tempatnya. Beberapa minggu setelah pemakaman Mbah Sri, pabrik sepatu di Mojokerto perlahan kembali hidup seperti sedia kala. Mesin-mesin berdengung dengan ritme stabil, kardus dan bahan produksi tertata rapi, dan para pekerja kembali bekerja tanpa ketakutan yang menghantui mereka malam demi malam. Namun suasana di pabrik tidak lagi sama, ada rasa hormat yang sebelumnya tak pernah mereka sadari. Hernata, pemuda sederhana yang dulu hanya dikenal rajin dan pendiam, kini dipandang berbeda. Bukan karena kehebatannya atau keberaniannya menghadapi roh penunggu, tetapi karena keberaniannya untuk memahami dan memberi keadilan pada yang tak terdengar. Para pekerja mulai menghormatinya, sebagian bahkan menyebutnya penyambung damai antara dunia manusia dan roh. Hernata sendiri tetap rendah hati. Baginya, ia hanyalah seorang buruh yang mengikuti kata hati. Di malam-malam yang sepi, Hernata sering duduk di gudang mesin tua, tempat awal gangguan mulai terjadi. Ia menyalakan dupa dan menatap ke sudut ruangan, seolah ingin memastikan bahwa Mbah Sri benar-benar tenang. Kadang ia merasakan hembusan angin sepai, aroma melati yang halus, atau suara lirih yang membuatnya tersenyum, tanda bahwa roh itu kini damai. Masyarakat sekitar mulai mengetahui kisah pabrik itu, meski hanya sebagian. Banyak yang percaya, keberanian seorang buruh muda menyelamatkan pabrik dari amukan roh yang marah adalah sesuatu yang luar biasa. Beberapa pekerja tua mulai berbagi kisah itu pada anak-anak mereka, mengingatkan bahwa menghormati sejarah dan jiwa yang telah tiada adalah bagian dari manusia yang bijak. Hernata sendiri tidak mencari pujian. Ia kembali menjalani rutinitasnya, bekerja keras, dan tetap hidup sederhana. Namun hatinya berbeda. Pengalaman menghadapi roh penunggu mengajarkannya kesabaran, keberanian, dan tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar pekerjaan sehari-hari. Ia belajar bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekuatan fisik, ada kalanya hanya hati yang tulus dan keberanian untuk mendengar yang bisa menenangkan amarah yang lama terpendam. Pabrik sepatu itu pun kini menjadi simbol yang lebih dari sekadar tempat produksi. Ia adalah pengingat bahwa setiap tanah memiliki sejarah, setiap benda memiliki cerita, dan setiap roh yang pernah tinggal di sana layak dihormati. Para pekerja kini lebih berhati-hati, lebih peduli, dan lebih menghargai pekerjaan mereka, karena mereka sadar bahwa kehidupan dan dunia gaib sering berjalan berdampingan,
meski manusia jarang menyadarinya. Hernata menatap langit malam dari pintu gudang, angin dingin membawa aroma melati yang familiar. Ia tersenyum tipis. Semua ketakutan, semua derita, kini berubah menjadi kedamaian, bukan hanya bagi roh Mbah Sri, tapi juga bagi dirinya sendiri, bagi para pekerja, dan bagi pabrik yang telah menjadi rumah bagi banyak kisah, rahasia, dan misteri yang kini berakhir dengan damai. Dan di kejauhan, di balik bayangan malam, Hernata merasa ada tatapan lembut yang tersenyum padanya, seakan berkata, "Terima kasih, Nak, karena kau mendengar suaraku." Pabrik sepatu di Mojokerto tetap berdiri megah, namun kali ini, tidak hanya dipenuhi mesin dan bunyi produksi, melainkan juga ketenangan dan penghormatan terhadap sejarah yang lama tersembunyi.